untuk membagikan atau men-sharingkan kata sambutan untuk teman-teman di sini dan juga Bapak Ibu guru yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Untuk Pak Erlangga, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Iya. Baik, selamat pagi para peserta talk show peneliti belia berprestasi pada kesempatan pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Ibu Monica dari SIWAS dan juga Pak Anton dan Bu Lisa dari kria.id yang memfasilitasi acara pada pagi hari ini. Dan saya juga menyambut selamat pagi kepada setiap Bapak Ibu guru yang terlibat dan ada di dalam acara talk show pada pagi hari ini, dan juga untuk adik-adik ya, anak didik atau peserta talk show yang kalau nggak salah tadi dengar pendaftarannya sampai kurang lebih 150 orang. Saya percaya ini adalah momen-momen yang sangat luar biasa bagi peneliti belia untuk terus melakukan penelitian-penelitian yang inovatif. Justru di saat-saat yang seperti ini, di masa-masa pandemi, saya bersyukur bahwa SIWAS tidak berhenti, tapi juga memutuskan untuk melakukan lomba ini secara online. Dan bahkan saya dengar juga untuk APSIS juga akan dilakukan secara online. Dan justru dalam kesempatan yang seperti ini, yang dikatakan inilah disruption yang sesungguhnya, ada kesempatan, ada opportunity untuk bisa kita melahirkan karya-karya peneliti belia yang bisa menjadi jawaban di masa-masa yang sangat menarik ini. Dan saya percaya adik-adik dan setiap guru juga setuju bahwa ini adalah satu masa yang bisa jadi belum tentu kita pernah alami sebelumnya dan bahkan generasi setelah kita. Jadi oleh karena itu saya senang sekali melihat antusiasme adik-adik terutama yang ada di Surabaya ini, dan saya mendorong untuk juga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bisa paling tidak mengikuti atau mencoba untuk ikut lomba peneliti belia ya di tingkat kota ini. Karena saya percaya dari awal lomba ini diadakan bahwa penelitian itu selalu akan melatih kita tidak hanya dari sisi kognitifnya saja, tidak hanya mengisi kita atau membuat kita semakin pandai dari sisi kognitif atau knowledge atau informasi saja. Tapi saya percaya melalui kegiatan penelitian ini dari sejak muda, dari sejak belia, itu akan melatih banyak hal dari kehidupan adik-adik semua yang ada di tempat ini. Dan yang pertama pasti itu bicara tentang bagaimana kita dilatih secara karakter. Ya, kita tidak mudah menyerah. Penelitian tidak bisa langsung, seringkali tidak bisa langsung jadi. Ya, harus dicoba lagi. Ya, harus punya yang namanya tenacity atau ya ketekunan untuk terus maju, untuk mencoba, ya, dan tidak mudah menyerah. Dan kita juga dilatih untuk bisa memiliki interpersonal skills, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana presentation skill kita, bagaimana cara kita mempresentasikan. Dan yang tentu, yang paling penting, bagaimana kita dilatih untuk berpikir kritis, ya, selalu mempertanyakan hal-hal yang ada di sekitar kita yang tadinya jadi masalah, dan sekarang kita belajar untuk tidak menjadi bagian dari masalah, ya, tapi bagian dari solusi. Nah, biarlah lomba peneliti belia yang diadakan rutin ini akan melahirkan satu generasi-generasi yang menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Dan kita akan melihat bangsa kita ke depan memiliki generasi-generasi yang tangguh, ya, generasi-generasi yang tahan banting dalam situasi kondisi apapun, ada pandemi atau tidak ada pandemi, adik-adik akan bisa melahirkan terobosan-terobosan, ya, melahirkan penelitian-penelitian yang dapat menyelesaikan banyak masalah-masalah di dunia ini. Itu masalah kemanusiaan, bicara tentang sains, atau juga bicara tentang masalah-masalah sosial. Karena itu sekali lagi atas nama MPPP
Saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Monika dari CYS yang sudah sangat berkomitmen untuk terus mengadakan ini secara rutin dan konsisten agar kita bisa melihat kelak dilahirkannya peneliti-peneliti tidak hanya belia, tapi peneliti-peneliti yang berkualitas bahkan sampai tingkat dunia. Terima kasih sekali lagi. Selamat berdiskusi, selamat belajar dari teman-teman peneliti belia yang sudah berprestasi sebelumnya. Dan saya percaya juga adik-adik yang ada di tempat ini, dan juga nanti bisa ajak teman-temannya, juga akan mengalami hal-hal yang sama. Selamat berdiskusi, selamat pagi, terima kasih. Oke, ya itu tadi sharing dari Pak Erlangga ya, Pak Erlangga selaku Ketua Musyawarah Guru Pembimbing Penelitian Kota Surabaya. Terima kasih Pak Erlangga atas kata sambutannya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Erlangga ya, bahwa dengan mengikuti lomba peneliti belia ini kita tidak hanya mengisi atau melatih sisi kognitif kita, tetapi juga bisa memperkuat sisi lain dalam kehidupan kita. Salah satunya karakter dan interpersonal skills. Oke. Nah, berikutnya kita akan diberi tips and tricks dan juga info lebih lanjut ya oleh Bu Monika Raharti selaku direktur dari CYS. Jadi Bu Monika akan men-sharingkan tentang kriteria LPB Surabaya pada tahun ini. Oke, untuk peserta saya mengingatkan kembali mohon untuk bisa men-setting audionya untuk menjadi mute mode ya. Jadi suaranya bisa tolong dimatikan dulu supaya tidak mengganggu jalannya talk show atau sesi kita pada pagi ini. Terima kasih. Oke, untuk Bu Monika, the time is yours, Bu. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Senang sekali saya bisa hadir di sini lagi bersama peneliti belia Surabaya. Bu Monika, suaranya ya. Sudah ya? Oke, baik. Selamat pagi sekali lagi peneliti belia di Kota Surabaya, juga Bapak Ibu guru yang bergabung. Senang sekali saya bisa hadir lagi di sini. Kita akan tetap melanjutkan LPB Kota Surabaya 2020 dengan online mode ya, walaupun keadaan seperti ini. Izinkan saya sharing dulu PowerPoint saya untuk menunjukkan apa yang ingin saya sampaikan. Sebentar ya, ini dibesarkan dulu. Oke, baik. Ini foto beberapa tahun yang lalu ya untuk LPB Kota Surabaya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan lagi bahwa LPB Kota Surabaya ini bagian dari sistem lomba berjenjang, yaitu dari jenjang provinsi atau kota, kemudian ke nasional dan ke internasional. Mari kita lihat dulu lomba internasionalnya apa, kita mau kemana ya nantinya, ujungnya tuh kemana. Ada 3 lomba internasional yang kita sasar, yang utama ya. Ada juga yang lain-lainnya, yaitu ICYS. Salah satunya yang sudah berlangsung sejak 1994. Ini ada sedikit foto ya dari tahun 2016, 2017, 2018, juga ketika Indonesia hosting di tahun 2013. Lalu yang kedua, ada juga lomba yang skopnya Asia Pasifik atau APCYS. Ini agak muda, sejak 2012. Dan tahun ini tetap akan berlangsung dengan online mode. Ini saya tunjukkan sedikit kotak negara-negara partisipan dari APSIS, ada 21 dari Australia sampai Turki. Tapi sekarang ini bukan hanya Asia Pasifik, melainkan sudah lebih banyak lagi menjadi internasional. Kalau yang tadi 2 itu adalah lomba sains, maka yang ICYSS ini adalah lomba social science. Ini relatif muda, baru mulai tahun 2018. Dimulai di Serbia, dan seharusnya tahun ini di Turki, tapi ditunda dulu. Ya, kemungkinan tahun depan baru jalan lagi. Nah, siapa yang berangkat ke internasional? Mereka adalah para juara lomba nasional. Ya, lomba nasionalnya siapa yang ikut? Yaitu
juara-juara dari lomba provinsi, termasuk lomba Kota Surabaya ini. Untuk tahun 2020 diperkirakan akan ada 480 penelitian yang ikut lomba nasional ya dari berbagai provinsi atau kurang lebih 720 siswa. Nah, kenapa banyak begitu? Karena lomba provinsinya ini banyak, ada di 15 provinsi. Termasuk salah satunya adalah Kota Surabaya ya yang nomor 13 itu. Nah, untuk siswa yang tidak berada di 15 provinsi ini, maka ditampung di LPB Nusantara, ya, yang nomor 16. Lalu semua lomba ini, termasuk LPB Kota Surabaya, itu ketentuannya sama. Ya. Kalau yang di Surabaya ini, siswanya hanya SMP dan MTS. Ya. Yang SMA-nya nanti ikutnya di LPB Jatim. Ya, bukan di Kota Surabaya. Ya, sekali lagi, LPB Kota Surabaya hanya untuk SMP dan MTS, sedangkan untuk SMA Kota Surabaya ikutnya di LPB Jatim 2020. Penelitian ini boleh dilakukan secara mandiri, sendirian, atau berkelompok maksimal 2 orang. Dan daftarkanlah seorang dari guru kalian. Ya. Nah, tiap sekolah mengirimkan maksimal hanya 20 penelitian. Kalau ada lebih dari 20 penelitian dalam satu sekolah, maka disarankan untuk melakukan seleksi ya sekolahnya. Jadi hanya 20 yang akan diterima gitu. Sedangkan bidang lombanya setiap bidang ya dari satu sekolah itu hanya 2 penelitian. Nah, kita lihat di sini bidang lombanya ada 10. Jadi kalau satu bidang itu ada 2 penelitian per sekolah, maka per sekolah hanya 20 penelitian. Ya. Ada 5 bidang sains, ada 5 bidang sosial. Kita bisa baca di sini. Lalu apa syarat administrasinya? Ya. Peserta melakukan pendaftaran online bebas biaya, gratis, dengan mengunggah pada pendaftaran online. Saat itu harus sudah diunggah juga surat keterangan sekolah, surat kesediaan publikasi, foto diri, kemudian rancangan penelitian, dan juga video presentasi berdurasi 3 menit. Nah, video ini diunggah di YouTube, yaitu dengan menggunakan hashtag LPBSBY 2020, peneliti belia, hashtagnya, dan juga CYS. Dan jangan lupa disetting pada publik ya supaya bisa diakses, dibuka atau ditonton oleh orang lain termasuk juri. Video ini durasinya jangan lupa hanya 3 menit dan tampilkanlah slide presentasi dan foto diri atau tampilan penelitinya, presenternya. Ini kan bisa dibuat dengan mudah dengan menggunakan Zoom ya sendirian, 3 menit saja. Kemudian rancangan penelitian. Ini yang menjadi pengganti dari makalah penelitian. Ya, seperti disebutkan tadi oleh Pak Erlangga, pada situasi pandemi ini kita tentu akan sulit akses untuk ke laboratorium, ke sekolah pun, ya, ke perpustakaan. Oleh sebab itu, kali ini lombanya tidak sampai mengumpulkan data. Jadi hanya sampai rancangan penelitian saja. Dan isinya adalah 6 butir berikut ini. Ya, ada latar belakang, perumusan masalah, studi pustaka, metodologi penelitian, kesimpulan, dan tentu saja daftar pustaka. Mari kita lihat sekarang yang ini yang paling penting, yaitu kriteria penilaian. Nah, pada latar belakang, juri ingin melihat bahwa di situ ada pemikiran ilmiah yang melatar belakangi ide penelitian. Ya, jadi bukan hanya keinginan dari peneliti untuk memilih satu topik saja begitu saja, tapi juga harus ada alasan yang kuat. Ya, pemikiran ilmiahnya itu tolong disampaikan. Lalu yang kedua, perumusan masalah itu disebutkan perumusan masalah yang tepat. Tepatnya bagaimana? Ya, apa yang hendak diselesaikan itulah yang harus diselesaikan. Jadi jangan sampai ini sering terjadi ya. Ketika di awal peneliti merumuskan masalah A, tapi ternyata pada perjalanannya penelitiannya itu tentang B, sehingga akhirnya masalah A itu tidak diselesaikan. Nah, itu sama sekali
kurang baik ya. Jadi nilainya kurang baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, studi pustaka, jangan hanya menuliskan di situ teori-teori dasar begitu. Itu perlu, tetapi lebih penting lagi adalah kalian menunjukkan kepada juri bahwa kalian membaca cukup banyak tentang topik yang akan kalian teliti ya. Dari sisi kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Nah, itu apa saja tentang topik tersebut yang bisa disampaikan. Bacalah di jurnal, bacaan populer juga boleh, semuanya ada di internet, sekarang kan mudah. Nah, disitulah akan dilihat kekuatan studi pustaka dalam mendukung penelitian. Ya. Yang keempat, tentu saja ini intinya adalah metodologi penelitian. Biasanya di situ juga disampaikan adanya data, tetapi kali ini kita tidak meminta data, sehingga yang diminta adalah ceritakanlah atau sampaikanlah teknik pengumpulan data yang dipilih. Ya, metodenya apa yang dipilih, tekniknya apa, caranya bagaimana, itu disampaikan. Kemudian datanya akan ditampilkan bagaimana, itu juga disampaikan. Misalnya dengan cara grafik, dengan cara pie chart, dengan cara tabel. Kalau pakai tabel, tuliskan di situ, ya, tampilkan tabelnya, tuliskan kepala kolomnya apa, nanti mau diisi dengan data apa. Datanya sih dikosongkan. Nah, dengan begitu juri akan tahu, oh, kalian telah memilih variabel yang tepat. Demikian juga grafik. X-nya apa, Y-nya apa, itu disebutkan, walaupun grafiknya kosong, ya, tidak ada isinya. Kemudian juga ceritakan atau sampaikan, nanti rencananya mau menganalisa dengan bagaimana. Kan analisa itu macam-macam, bisa membandingkan, ya. Nah, itu dituliskan di dalam rancangan ini. Dan yang terakhir, juri akan menilai orisinalitas penelitian. Orisinalitas ini bukan berarti sesuatu hal yang sangat baru, seluruhnya baru dari penelitian tersebut, tidak. Tetapi yang penting adalah penelitinya menuliskan bagian mana yang betul-betul kalian itu baru, orang lain belum melakukan. Misalnya, meneliti sesuatu, orang lain sudah melakukan meneliti faktor A, faktor B. Maka kalian membuat faktor A, B, dan C. Nah, C-nya ini originalitas kalian disebutkan. Yang C ini yang merupakan kebaruan dari saya. Gitu. Ya. Ini adalah timeline-nya untuk sistem lomba berjenjang. Kita punya waktu sampai tanggal 15 Juli untuk membuat rancangan penelitian, dan 15 Juli itu adalah batas akhir pendaftaran, yang berarti batas akhir memasukkan semua unggahan tadi, ya. Kemudian 31 Agustus pemenangnya akan diumumkan melalui website, dan sebetulnya LPB-nya berhenti sampai di situ. Tetapi saya akan tunjukkan di sini bahwa kalau kalian menang, maka untuk ke nasional di bulan November, penelitiannya itu harus direalisasikan dulu. Ya, jadi ada waktu selama bulan September, Oktober, dan November untuk mengambil data. Nah, oleh sebab itu, alangkah baiknya, walaupun kita belum tahu kita akan menang atau tidak, tapi penelitiannya dilakukan, ya, sejak dirancang, lalu langsung dilakukan sejak bulan Agustus. Lombanya yang nasional sendiri akan berlangsung pada bulan November 2020, tanggalnya belum ditentukan. Sedangkan setelah itu juaranya akan diseleksi lagi, dikerucutkan menjadi tim nasional. Dan tim ini akan dibina selama 4-6 bulan hingga keberangkatan ke lomba internasional di tahun 2021. Ya. Ini adalah sumber informasi, kalian bisa lihat di website SIWAS. Di kanan atas itu ada yang bisa diklik, Lomba Peneliti Belia 2020, bukan hanya Kota Surabaya, tapi LPB semua provinsi ada di sana informasinya. Ada juga Instagram, SIWAS Indonesia, dan juga Facebook Peneliti Belia Indonesia. Di semua media sosial ini kami akan sampaikan perkembangan dari Lomba Peneliti Belia Kota Surabaya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan, saya akan tetap ada di sini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Lisa. Oke, terima kasih Bu Monika atas sharing-nya. Semoga teman-teman yang di rumah lebih jelas ya tentang kriteria Lomba Peneliti Belia Surabaya di tahun ini.
Oke. Kembali di kolom chat, saya bagikan link untuk daftar hadir. Jadi teman-teman yang baru saja bergabung atau tadi sudah bergabung tapi masih kelupaan, mungkin bisa mengakses link itu untuk daftar hadir di talk show hari ini. Oke. Ya, sekarang kita sudah sampai ke sesi talk show bersama 5 peneliti belia berprestasi dan juga sesi tanya jawab. Saya akan kembali lagi men-sharingkan tata cara menulis pertanyaan ya supaya nanti membantu kita untuk men-summary. Jadi ini saya sharekan tata caranya membuat pertanyaan. Jadi misalnya contoh pertama itu adalah pertanyaan secara general, secara umum. Teman-teman bisa lihat contoh satu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya ditujukan kepada narasumber tertentu, atau juga ke Bu Monika juga bisa, atau tadi ada Pak Erlangga kalau ada yang mau tanya juga bisa, berarti disebutkan pada narasumber siapa. Oke? Untuk talk show-nya sendiri, kita akan bergabung bersama 5 teman-teman kita yang dulu pernah mengikuti Lomba Peneliti Belia Surabaya. Kita ada Rafael Asa Edginus Kristina, panggilannya Asa. Lalu kita ada Clarissa Pramesti Tiara Putri, Tiara panggilannya. Dan kita ada Muhammad Rizky Erlangga Joyonegoro, Rizky. Lalu ada Faisa Kamila, kita panggilnya Faisa, dan Firman Fatoni, Firman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya kepada salah satu peneliti belia berprestasi ini, bisa sebutkan nama panggilannya saja, tidak usah nama lengkapnya. Oke, kita sapa satu-satu ya. Oke, Asa, Tiara, Rizky, dan Faisa dan juga Firman, bisa say hi dulu ke teman-teman. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Halo, pagi. Oke, jadi mungkin sebelum kita mulai sharing-sharingnya ya, mungkin dari untuk pertama kali bisa share satu persatu, dari mulai terserah sih urutannya, boleh Asa dulu, boleh Tiara dulu, atau mau Firman dulu juga boleh. Bisa sharekan ke teman-teman yang ada di rumah, atau Bapak Ibu Guru juga yang ada di rumah, dulu ketika kalian mengikuti LPB, itu kalian membawa invention apa sih, atau penelitian kalian apa sih? Mungkin siapa dulu yang mau sharing? Atau saya yang siapa nih? Mungkin bisa aku dulu aja. Iya, boleh. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Oke. Jadi, saya waktu dulu lomba membawakan sebuah aplikasi yang bisa membantu para penderita demensia. Untuk yang nggak tahu demensia itu apa, demensia itu ketika seseorang itu lupa akan suatu hal gitu. Jadi misalkan lupa nama seseorang atau lupa peristiwa sesuatu, tapi tidak semua dalam peristiwa itu lupa gitu. Nah, kenapa sih saya bisa buat itu? Karena permasalahannya itu ada di keluarga saya sendiri, yaitu nenek saya. Kebetulan nenek saya itu penderita demensia. Jadi nenek saya itu sering lupa sama nama cucu-cucunya, terus sama pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di hidupnya, tapi nggak seluruhnya gitu. Dan juga beberapa aktivitas yang biasa dilakukan. Nah, dari permasalahan itu, saya ingin buat aplikasi yang dapat memudahkan nenek saya itu untuk mengingat kembali. Jadi, ketika saya datang atau keluarga saya datang itu, dia itu akan bisa tahu siapa sih yang datang, Firman atau siapa gitu. Dan juga beberapa aktivitas yang bisa dia lakukan. Misalkan, jam segini waktunya makan, jam segini waktunya minum obat. Jadi saya membuat aplikasi yang bisa mempermudah penderita demensia itu untuk bisa menjalankan aktivitas seperti orang pada umumnya. Oke, thank you. Itu tadi penelitiannya Firman dulu ya. Berikutnya, siapa lagi yang mau share? Mungkin saya aja dulu ya. Ya, boleh Asa. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Asa. Dulu waktu saya memulai penelitian itu, saya di tahun 2019 ya. Diambang saya kelas 2 SMP, mau naik ke kelas 3 SMP. Waktu itu
saya mulai sadar di tengah-tengah itu kok sekarang banyak guru yang mulai membuka laptop presentasi pakai LCD. Tidak sebatas itu saja, ada guru saya beberapa yang bahkan menggunakan aplikasi kuis online di Google dan mulai membuat kita bermain sambil belajar. Contohnya guru PJOK saya menggunakan materi tersebut untuk melakukan kuesioner secara online dan kita bisa bermain bersama tentunya. Mulai dari situlah saya dan partner saya Tiara kami mulai memikirkan sesuatu di mana ternyata sosial media ini bisa membantu kita belajar. Dan disitulah mulailah kita melakukan penelitian ini di mana kami meneliti bahwa sosial media itu bisa membantu kita belajar. Tetapi bukan hanya itu saja, tetapi sosial media juga bisa mempengaruhi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja seperti cara berpikir, pola berpikir, dan juga banyak hal lainnya lah yang berada di kehidupan kita sehari-hari ini. Dari situlah saya memulai penelitian ini. Kesadaran saya akan lingkungan yang dimulai dari guru saya yang memperlihatkan bahwa teknologi ini bisa untuk membuat kita belajar. Bukan itu saja, bahkan teknologi juga bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dari situlah saya memulai bersama Tiara, lalu kita mencoba terlebih dahulu memasukkannya ke dalam LPB provinsi waktu itu, dan tanpa diduga dengan bantuan guru pembimbing kami yang hadir juga di sini, Pak Martinus, kita bisa melaluinya dan menang juara 1. Setelah itu kami pun sadar, oh iya ternyata topik ini menarik. Kita lanjutkan lagi di LPB nasional. Setelah itu, oh ternyata kok mendapat lagi gitu. LPB nasional di bidang sosiologi kita mendapat lagi juara 3. Dan akhirnya kami merealisasikan itu dan membawanya ke internasional. Itulah penelitian saya yang saya bawa dengan rekan saya Tiara. Tapi mungkin nanti Tiara ada cerita sendiri lagi tentang pendapatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sharing dari timnya Asa dan Tiara ya. Oke, berikutnya kita masih ada sharing dari Rizky atau Faiza nih. Saya dulu nggak apa-apa kok, Miss. Oke. Boleh saya dulu. Boleh. Ya, perkenalkan ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Bapak Ibu Guru dan adik-adik ya yang mungkin nanti habis ini ingin ikut lomba LPB Surabaya. Ya, saya Rizky dari SMA 5 Surabaya. Saya dulu memulai penelitian saya sekitar tahun 2016 saat saya masih duduk di bangku SMP ya, lebih tepatnya di SMP Islam Al Azhar 13 Surabaya. Di mana waktu itu saya membawakan penelitian yang berjudul Kaudang as Natural Sound Reducer atau bisa dibilang kotoran sapi sebagai peredam suara. Jadi kenapa dan apa sih kenapa kok bisa kepikiran dari kotoran sapi? Berangkat dari permasalahan saya sebelumnya itu lebih ke arah kebisingan dulu ya, karena memang sekolah kami itu terletak di perumahan dan di seberang sekolah itu selalu ada pekerja konstruksi yang orang itu mengganggu sampai ke kelas gitu loh. Sempat terpikir kenapa kok kelas kita nggak dikasih peredam suara, padahal kita deket sama perumahan, banyak pembangunan dan lain-lain. Dan akhirnya kita waktu itu tempat tim KIR dari SMP Al Azhar itu bikin beberapa material untuk dijadikan alat eksperimen untuk peredam suara. Jadi banyak dari bahan-bahan alam yang mengandung selulosa. Tapi kemudian satu hari itu terpikir sama partner saya Irfan dan juga beberapa guru pembimbing kami itu melakukan diskusi. Kenapa nggak coba kotoran sapi aja? Apalagi kalau misalnya bulan Idul Adha itu kotoran sapi itu melimpah gitu. Akhirnya kita coba ambil kotoran sapi dan beberapa subtes dari bahan-bahan alam yang mengandung selulosa seperti bonggol jagung, kemudian ada bahan-bahan yang nggak kepakai seperti ampas tebu dan lain-lain. Dan kok ternyata setelah dites, yang kotoran sapi ini bagus gitu loh, efektif. Dan kita juga mengujinya dengan glass wool. Glass wool itu salah satu material untuk material dasar untuk membuat peredam suara yang terbuat dari serat kaca. Dan ternyata hasilnya juga lebih bagus, serta kalau kita lihat dari segi ekonomi dan segi lingkungannya juga lebih bagus kotoran sapi loh. Akhirnya kita coba aja masukin ke lomba di LPB Surabaya. Dan memang prosesnya cukup lama untuk bikin ini ya, sekitar 1 tahun dulu baru kita berani, atau bukan berani, lebih ke arah bisa untuk mengajukan ini ke lomba gitu. Dan alhamdulillah
dapat juara 1 di bidang fisika tahun 2016 waktu itu. Dan kemudian kita langsung masuk ke yang lomba yang di Jakarta, LPB nasional, dan alhamdulillah juga dapat juara 1 lagi bidang fisika. Dan kemudian habis itu akhirnya kita kan melaju ke yang bidang internasional ya di EPCYS waktu itu di Nepal. Dan memang sempat ada perombakan dari segi lomba yang diikuti, dari awalnya fisika dan eksperimen menjadi environmental science, karena ada beberapa faktor teknis dan mungkin waktu itu karena usia saya dan Irfan masih belia dan materi yang dibawakan ini cukup berat karena sudah menyinggung ranah mahasiswa, akhirnya kita dialihkan ke environmental science dan alhamdulillah dapat medali silver di EPCYS Nepal, bidang environmental science. Ya mungkin itu sedikit cerita dan gambaran dari penelitian saya. Kembali ke moderator. Oke, thank you Rizky sharingnya. Yang terakhir kita ada sharing ya dari Faisa ya, mau menceritakan dulu penelitiannya apa sih? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisa Kamila. Penelitian saya dulu saat LPB Surabaya 2016 juga. Saat itu saya masih SMP, yang belia. Saya mengikuti lomba di bidang life science dengan judul The Effectiveness of Molecular Scabra Waste, limbah tripang pasir yang saya gunakan untuk meningkatkan berat badan ayam pedaging. Sebenarnya penelitian ini bermula dari penelitian saya sebelumnya yang meneliti tentang limbah rebusan tripang pasir ini juga. Jadi sesungguhnya tripang pasir ini merupakan salah satu makanan yang banyak dijual kayak titik-titik tripang pasir yang di dekat dengan daerah saya tinggal, itu di Pantai Kenjeran Surabaya. Terus saat saya dan teman saya melihat proses pembuatan si tripang pasir ini, ternyata ada banyak tong besar yang mereka itu tempat perebusan tripang pasir ini, yang di sana keluar banyak cairan-cairan yang masih pekat dari si tripang pasir yang akhirnya menghasilkan tripang pasir yang dikumpulkan atau diolah di rumah. Di situ sebenarnya kami penasaran karena seperti yang kita tahu bahwa tripang pasir mengandung protein yang sangat sedikit. Kalau yang dijual di pasaran itu biasanya tripang emas yang mengandung protein tinggi. Lalu kami mengira jika kami bisa menggunakan tripang pasir ini yang lebih lokal, yang lebih friendly terhadap nelayan, bisa membantu meningkatkan ekonomi nelayan, apakah ada nilai ekonomi yang bisa diambil dari limbah yang terbuang ini? Lalu saat kami cek, ternyata protein yang ada di dalam limbah yang terbuang ini ternyata masih jauh lebih besar daripada yang ada di dagingnya sendiri. Karena kalau dipikir-pikir kan limbah ini keluarnya dari badan dia sendiri ya, jadi pasti masih berguna. Terus kenapa ayam? Karena yang kita tahu ayam anggar besar itu disebutkan bahan-bahan. Dan tidak semua dari tubuh kita menolerir bahan-bahan kimia tersebut, biasanya menghasilkan reaksi alergi. Gitu. Lalu akhirnya kami coba buat match, apakah protein ini bisa meningkatkan berat badan daging. Dengan itu akan ada win-win solution antara nelayan yang selama ini limbah terbuang sia-sia dengan para peternak ayam yang selama ini harus bahan-bahan untuk membesarkan ayam-ayam menjadi memiliki nilai lebih